Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daphne Lana Tadia dari kelompok 8. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teorema Bayes mendeteksi stunting pada balita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daphne Lana Tadia dengan NIM akhir 008 dengan dua rekan saya, Haya Konita Aman dengan NIM akhir 013 dan Muhammad Ridho Firdaus dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan menjelaskan 5, yaitu karya tulis ilmiah, penerapan probabilitas dalam bentuk kode, luaran kode, dan juga kesimpulannya. Yang pertama itu karya tulis ilmiah. Kami melakukan melakukan analisis terhadap karya tulis ilmiah dengan judul Penerapan Teorema Bayes Mendeteksi Stunting pada Balita dengan penulis Bejo Sapriatin, Friklas Ari Wisanto Sianturi dari jurnal Media Informatika. Setelah melakukan analisis terhadap karya tulis tersebut, kami belajar tentang penerapan probabilitas dalam sistem. Yang pertama itu, ini ada tabel nilai bias. Tabel nilai bias ini semua tabel ini berasal dari karya tulis ilmiah yang tadi. Nah, ini tuh ada terminologi kepastian serta nilai probabilitas bias. Jadi, kalau nilai probabilitas biasnya ini ada di sini, maka kepastiannya bisa dipastikan seperti ini. Lalu di sini juga ada penyakit dan solusi. Di sini ada nama penyakit dan ada juga solusi pencegahan ataupun pengobatannya. Yang selanjutnya ini adalah kode penyakit, gejala, dan bobot. Jadi dari penyakit-penyakit ini tentunya memiliki gejala dan juga bobot-bobotnya. Namun di sini itu ada sedikit kesalahan di tabelnya ya, yang telah kita perhatikan. Namun kita memperbaikinya di sistem yang kita kembangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus perhitungan berdasarkan data dan nilai penelitian. Studi kasus seorang penderita mengalami indikasi keterlambatan perkembangan. Penderita konsultasi dengan dokter puskesmas tentang 36 pilihan gejala dan memberikan jawaban sebagai berikut. Jadi ada seorang penderita, yaitu balita ya, yang mengalami keterlambatan perkembangan dan melakukan konsultasi dengan dokter dan melaporkan gejala-gejala seperti berikut. Nah, di sini kita akan menghitung nilai probabilitasnya dengan gejala-gejala yang tadi dimasukkan ya. Ini ada kode gejalanya, kita bisa hitung nilai probabilitasnya dengan rumus jumlah pasien penyakit H yang memiliki gejala E dan juga total pasien dengan penyakit H. Namun di sini kenapa tidak ada perhitungannya? Ini tuh karena ini merupakan dataset yang diambil dari para pakar dan juga para ahli. Jadi di sini kami hanya akan mencantumkan bobot-bobotnya ya, seperti ini. Gizi lebih bobotnya 0, berdasarkan gejala tadi ya. Gizi kurang bobotnya 0,4, seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya kami akan menghitung nilai probabilitas dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk penyakit P1, untuk kode gizi lebih, nah ini didapatkan hasil nilai probabilitasnya itu 0. Dan untuk penyakit P2 0,9, P3 0,4. Untuk penyakit P004 yaitu 0,3888 dan untuk P005 yaitu 0,0945. Selanjutnya itu kita akan menghitung nilai semestanya. Jadi nilai semesta ini nilai dari penjumlahan semua ini seperti ini dijumlahkan. Jadi nilai semesta dari beberapa nilai probabilitas yang tadi itu adalah 1,7833. Selanjutnya itu kita akan menghitung nilai PHI-nya, dan ini untuk penyakit 01 diperoleh hasil 0. Nah, ini tuh diambil dari nilai yang ini tadi, pada nilai probabilitas dibagi dengan nilai semestanya. Dan didapatkan P001 P002 0,5047, P003 0,2243, P004 0,18, P005 0,053. Setelah itu selanjutnya kita akan menghitung nilai bias. Menghitung nilai bias ini diambil dari yang tadi, nilai ini hanya perlu dikali 100%.
Nah, maka kita akan menghitungnya dan mendapatkan hasil seperti ini. Berarti penderita ini kemungkinan dari hasil diagnosis mengalami gizi lebih sebanyak 0%, marasmi kwashiorkor sebanyak 50,47%, gizi kurang 22,43%, busung lapar 21,8%, dan maramus 5,3%. Maramus ini adalah nama aslinya Maramis kwashiorkor. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang tadi telah saya jelaskan, kemungkinan pasien menderita marasmi kwashiorkor atau P002 dengan presentase kepercayaan 50,47%. Hasil tersebut berada di range tabel terminologi kepastian, yaitu cukup pasti. Seperti yang tadi dijelaskan di sini, yaitu cukup pasti. Nah, setelah itu, sehingga solusi yang diberikan adalah pemberian makanan padat gizi namun dalam volume kecil seperti yang ada di tabel seperti ini. Nah, ini. Nah, selanjutnya kami juga menerapkan probabilitas kode. Nah, kami memasukkan perhitungan yang tadi ke dalam satu sistem. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk kode lengkapnya dapat dilihat pada job sheet praktikum dan akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Ini merupakan sedikit tentang kodenya, namun saya tidak bisa memberikan seluruh kodenya di sini karena kodenya sangat panjang. Nah, dari kode yang kita berikan, kami juga memiliki luaran kode. Jadi di sini akan diberikan sebuah daftar gejala. Lalu kita perlu checklist gejala apa saja yang dialami. Seperti ini. Di sini saya memilih sesuai dengan yang tadi ada di contoh ini. Saya memilih yang sesuai untuk mengetes kodenya. Setelah itu, maka ketika kita menekan submit akan muncul hasil probabilitas diagnosa yang sesuai ya dengan tadi yang dijelaskan. Nah, ini sesuai dengan output dari kodenya dan gejala yang dipilihnya tadi dari checklist ini, dan selanjutnya ini bobot gejala per penyakitnya akan diberikan. Terus penyakit yang mungkin diambil dari jumlah presentase paling tinggi dengan penanganan yang disarankan berdasarkan dataset dari para pakar dan ahli. Kesimpulan dari analisis kami yaitu berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, berapa temuan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu penerapan teorema Bayes dalam mendeteksi keterlambatan perkembangan anak dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai gejala serta faktor berkontribusi terhadap keterlambatan tersebut. Yang kedua, sistem pakar berbasis teorema Bayes telah berhasil kami kembangkan menggunakan bahasa PHP dan HTML dan diterapkan untuk menganalisis kemungkinan keterlambatan perkembangan anak dengan menggunakan pendekatan probabilistik. Implementasi sistem pakar ini dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi orang tua dan tenaga medis dalam mendeteksi serta memahami kondisi perkembangan anak sejak usia dini. Berdasarkan perhitungan probabilitas dari program, pasien memiliki kemungkinan menderita penyakit marasmi kwashiorkor atau P002 dengan tingkat kepercayaan 50,47% berdasarkan tabel terminologi kepastian. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori cukup pasti. Oleh karena itu, solusi yang disarankan adalah pemberian makanan padat gizi dalam porsi kecil. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Kanita Amani dengan NIM 231511013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah kami buat, yaitu diagnosa stunting dengan teorema Bayes. Aplikasi ini dibuat berdasarkan jurnal yang kami temukan, yaitu jurnal dari Media Informatika. Yang pertama di sini ada studi kasus yang akan saya coba pada aplikasi kami. Di sini ada
Seorang penderita mengalami indikasi keterlambatan perkembangan. Penderita konsultasi dengan dokter puskesmas tentang 36 pilihan gejala dan memberikan jawaban sebagai berikut. Di sini ada 36 gejala dan saya akan memilih berdasarkan daftar gejala yang dialami oleh pasien. Yang pertama itu ada mudah menangis, lalu otot-otot melemah, muka balita terlihat lebih muda dari anak seumurnya, lalu pertumbuhan gigi melambat, rambut rapuh dan mudah rontok, kulit tampak keriput, kehilangan selera makan, lalu rambut dan kulit kering. Di sini saya akan submit gejalanya. Di sini ada hasil probabilitas diagnosa, di mana hasil probabilitas diagnosa ini didapatkan dari gejala yang dipilih. Ada 8 gejala tadi. Lalu di sini ada bobot gejala per penyakitnya, di mana untuk gizi lebih itu dari 8 gejala yang saya pilih tidak ada yang sesuai dengan gejala untuk gizi lebih. Jadi untuk gizi lebih ini kosong. Lalu untuk marasmic kwashiorkor ada gejala untuk otot-otot melemah dengan bobot 0,9. Untuk gizi kurang ada rupa balita terlihat kian muda dari anak seumurannya. Di sini ada 0,4. Lalu untuk kwashiorkor atau busung lapar itu mudah menangis bobotnya 1, otot-otot melemah bobotnya 0,9, pertumbuhan gigi melambat bobotnya 0,9, kulit tampak keriput bobotnya 0,8, kehilangan selera makan bobotnya 0,6, marasmus bobotnya mudah menangis bobotnya 0,5, pertumbuhan gigi melambat bobotnya 0,9, rambut rapuh dan mudah rontok bobotnya 0,7, rambut dan kulit kering bobotnya 0,3. Dari bobot gejala per penyakitnya itu lalu akan dihitung menggunakan probabilitas PHI, menghitung nilai semestanya, lalu menghitung nilai PHI-E, dan yang terakhir akan menentukan nilai bias. Hasilnya itu adalah hasil gejala probabilitas diagnosanya ini, di mana hasilnya adalah gizi lebih sebanyak 0%, marasmic kwashiorkor 50,47%, lalu ada gizi kurang 22,43%, kwashiorkor atau busing lapar ada 21,8%, dan marasmus ada 55,3%. Di mana hasil probabilitas diagnosa ini sudah sesuai juga dengan perhitungan manual yang ada di jurnal. Dari hasil probabilitas diagnosa ini dapat disimpulkan bahwa penyakit yang memungkinkan itu adalah marasmic kwashiorkor dengan probabilitas 50,47%. Lalu untuk penanganan yang disarankannya itu adalah pemberian makanan padat gizi namun dengan volume kecil. Dimana di sini ini juga disesuaikan dengan tabel penyakit dan solusi. Dimana untuk penyakit marasmic kwashiorkor sudah sama seperti di aplikasi, yaitu solusinya adalah pemberian makanan padat gizi namun dalam volume yang kecil. Di sini saya akan mencoba menginputkan lagi untuk gejala-gejala lain. Nah, di sini saya akan mencoba berat badan menurun, mudah menangis, dan juga diare kronis. Sama seperti perhitungan yang sudah saya sebutkan tadi, jadi akan dihitung dari gejala-gejala ini akan dikelompokkan ke dalam 5 penyakit dan akan dihitung berdasarkan bobot dari gejala yang ada di penyakit itu. Di sini hasil probabilitasnya ada gizi lebih 0%, marasmic kwashiorkor 46,51%, gizi kurang 0%, kwashiorkor atau busung lapar itu ada 37,21%, marasmus itu ada 16,28%. Dimana di sini karena gizi lebihnya tidak ada yang sesuai dengan gejala yang saya pilih, maka 0. Lalu dan yang lain-lainnya itu dan yang gizi kurang juga ini tidak ada. Untuk yang lain-lainnya karena ada penyakitnya karena ada gejalanya maka akan dihitung dengan teorema Bayes. Di sini dapat disimpulkan penyakit yang memungkinkan itu ada marasmic kwashiorkor dengan probabilitas 46,51%. Penanganan disarankannya adalah pemberian makanan padat gizi namun dengan volume yang kecil.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.